Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya ingin menerangkan teman-teman mengenai puasa weton. Puasa weton itu banyak yang mengartikan bahwa puasa ini cenderung membentuk suatu wadah spiritual yang ada di dalam diri kita. Ini sebenarnya bukan tanpa alasan, teman-teman. Kenapa puasa weton itu cenderung kita jalankan? Saya menganjurkan kepada teman-teman semua, jika melakukan puasa weton itu puasalah di hari kelahiran. Bukan weton hari dan weton pasaran, itu bukan. Kecenderungannya apa? Ini kiblat kita itu kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad melakukan puasa weton, puasa hari lahirnya itu kan karena dia ditanya oleh sahabat, kenapa engkau ya Muhammad melakukan puasa di hari Senin dan Kamis? Beliau menganggap bahwa bukankah saya bersyukur karena di hari Senin adalah hari kelahiranku dan di hari Kamis adalah penutupan amal-amal yang kita lakukan dalam seminggu. Seperti itu. Ini adalah untuk sebagai dasar yang kita ambil, bukan karena terus kita orang Jawa terus puasa weton itu identik dengan Jawa, bukan. Bolehlah teman-teman itu menganggap bahwa puasa weton itu puasa yang tidak diajarkan oleh agama, boleh. Kita tidak menghalangi suatu pendapat, kita tidak menghalangi suatu prinsip. Akan tetapi bagi teman-teman yang percaya bahwa puasa weton itu baik, lakukan. Ini semata-mata untuk menguatkan wadah spiritual kita. Karena puasa weton sendiri biasanya itu akan membangunkan sedulur papat yang kita miliki. Dia akan menggairahkan. Karena apa, teman-teman? Di dalam diri manusia itu kedunungan nafsu. Nafsu, amarah, alwawah, sufiyah, dan mutmainnah itu adalah nafsu. Dan nafsu itu hanya bisa dikontrol dengan cara berpuasa. Niatkanlah puasa untuk mengontrol nafsu ini. Jika nafsu sudah terkontrol, biasanya orang itu kecenderungan itu lebih mudah menerima hidayah, lebih mudah menerima wahyu. Dia menjadi orang yang tidak gampang sakit hati, tidak gampang sombong, tidak gampang iri hati. Biasanya seperti itu. Ketika orang menjalankan puasa weton, dan weton ini itu menjadi kebiasaan yang baik bagi dia, maka kehidupannya, kecenderungannya orang yang melakukan puasa weton itu lebih mudah. Karena sedulur yang mereka miliki itu lebih care kepada dirinya, lebih mudah menjaga dirinya, lebih mudah menarik apa yang dia hajatkan untuk dibawa kepada dirinya. Biasanya seperti itu. Dan saya mensyaratkan, bukan mensyaratkan sih, saya ingin memberikan saran kepada teman-teman semua. Jika berpuasa weton, cobalah untuk berpuasa yang meninggalkan barang bernyawa. Terserah puasa teman-teman apa saja, terserah. Entah itu puasa muteh, entah itu puasa ngerowot, puasa ngidang, puasa nyireh, bahkan puasa ngebleng, terserah teman-teman. Pada dasarnya itu menghindari makanan bernyawa. Alasannya apa? Karena cenderungnya makanan yang bernyawa itu kan berasal dari hewan. Dan hewan itu mereka tidak memiliki akal, tapi mereka memiliki nafsu. Dan nafsu inilah yang mencoba kita hindari. Jangan sampai kita kedunungan nafsu seperti hewan. Nafsu hewani. Nafsu hewani itu apa? Nafsu hewani itu kan cenderungnya kepada hal yang negatif. Amarah. Dan juga nafsu biologis itu kan nafsu hewani. Kecenderungannya di arah sana. Dan ketika kita mencoba untuk meninggalkan makanan bernyawa ini, kita sudah setidaknya menghindari makanan yang mengandung unsur nafsu ini. Percayalah teman-teman, jika teman-teman sering menjalankan puasa weton, saya akan memastikan kehidupan teman-teman itu lebih baik.
lebih tenang. Apa yang teman-teman cita-citakan itu lebih mudah terkabul. Bukan dalam arti teman-teman itu langsung menjadi kaya raya, atau teman-teman memiliki kesaktian atau memiliki ilmu tertentu, itu bukan. Tapi yang saya maksud di sini itu hati lebih tentram. Apa yang teman-teman inginkan itu kecenderungannya lebih mudah terwujud. Karena setiap hal yang berkaitan dengan kekayaan, kesaktian, dan lain sebagainya itu biasanya itu membutuhkan suatu waktu atau amalan-amalan tertentu. Misalnya kekayaan itu kan teman-teman bisa mendapatkan melalui bekerja, melalui investasi, melalui misalnya ikut mempromosikan barang orang lain misalnya, dan lain sebagainya. Terus misalnya kalau kesaktian kan teman-teman butuh latihan, butuh menjalankan suatu ritual-ritual tertentu, itu kan juga butuh proses, butuh waktu. Sebenarnya ada teman-teman ilmu yang kita bisa dapatkan tanpa melalui suatu latihan, tanpa melalui suatu hal-hal tertentu, ada memang. Akan tetapi biasanya ilmu itu kan tidak bisa kita gunakan secara kontinu, tapi kita bisa menggunakan di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu mendesak, biasanya seperti itu. Karena apa? Karena memang kita tidak mengetahui ilmu itu dan kita tidak mempelajari secara detail mengenai ilmu tersebut. Oke teman-teman, semoga kita terbiasa menjalankan puasa weton, dan jangan pernah memblok bahwa puasa weton itu puasa yang haram, puasa yang syirik. Jangan pernah lakukan. Jika teman-teman memang memiliki kepercayaan dan keyakinan tentang puasa, niatkan hanya sebagai puasa yang kita lakukan sebagai rasa syukur kita terhadap hari lahir kita, seperti rasa syukurnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa di hari lahirnya Nabi Muhammad. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.